Jujur sekarang mahal, Pak. Termasuk mungkin suami sama istri. Ayo, Pak, jujur. Yang suaminya tak mau jujur sama istri. Ada nggak di sini? Ada? Atau jujur semua ini? Hah? Ya? Engkaulah pujaan hatiku. Engkaulah bidadariku. Tapi dia selingkuhanku. Saya, Pak, ini termasuk masjid juga banyak bermasalah ini. Betul. Betul nggak? Masjid banyak sengketa sekarang. Betul. Terutama, Pak, mengenai infak. Ya. Di dekat rumah saya itu, Pak, ada masjid. Infaknya itu nggak pernah berubah. Asal nampak saya 7 juta. Bulan depan 7 juta. Bulan depan 7 juta. Mak, ini kok nggak pernah berubah ini. Sampai-sampai yang punya masjid bilang apa? Ustaz, kemarin waktu ngitung infak, saya ingat 13 juta, Ustaz. Oh iya, Pak, iya. Tapi tiba-tiba, Ustaz, ditulis 9 juta katanya. Ya, jadi kemana yang lain? Kutanya, lupa katanya. Kayak gini kacau juga nih saya pikir. Jujur berat, Pak. Makanya Pak lihat, Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin saat sudah jadi Nabi atau sebelum jadi Nabi? Belum jadi Nabi, Pak. Seluruh orang Quraisy waktu itu, kalau mereka punya harta mau dititipkan, itu mereka nggak cari yang lain. Yang mereka cari siapa? Muhammad. Belum ada sallallahu alaihi wasallamnya. Karena belum jadi Nabi, mereka cari mana namanya Muhammad. Mereka titip harta. Nih. Karena apa? Karena dia adalah orang yang paling terpercaya waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyiduna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, Pak? Saya melihat ini wajah-wajah orang yang lagi tak punya uang nampaknya ini. Coba tadi sudah infaknya sudah dihitung belum, Pak? Kan? Belum kan? Coba Pak segera dihitung, soalnya ada Pak Kades di sini. Kalau pejabat itu, Pak, kemana-mana harus banyak uang. Iya kan? Kalau pejabat itu kemana-mana harus bawa uang, apalagi anggota dewan. Ada anggota dewan di sini, Pak? Mana anggota dewan? Nggak ada. Calon nggak usah disentuh, nggak bisa. Ya, ayahanda sekalian, saya berterima kasih kepada kita semua karena sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita menjadi asbab Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bapak dan para pemuda Islam, soalnya ada ibu di sini ya. Ada ibu? Oh, mana? Oh, ada ibu. Bapak dan ibu berarti lengkap dia. Tadi saya mau bilang ibu sengkan, ya kan? Khawatir nggak ada ibunya, ternyata ada ibunya, ya. Bapak dan ibu para pemuda Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibadah yang fadilahnya tidak kita dapatkan ketika sholat. Walau itu sholat berjamaah, tidak kita dapatkan. Tidak kita dapatkan ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Tidak kita dapatkan ketika kita berinfak, bersedekah. Apa itu fadilahnya? Yakni seluruh penduduk langit memohonkan ampunan untuk kita. Seluruh penduduk bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan melata, sampai seluruh makhluk yang ada di dasar lautan, seluruhnya mereka memohonkan ampunan untuk kita dan memohon agar Allah mencintai kita. Itu kita tidak dapatkan di ibadah-ibadah yang lain. Itu hanya satu tempatnya, yakni ketika kita duduk di majlis taklim. Dahsyat nggak kira-kira? Dahsyat nggak kira-kira, Pak? Kapan kita bisa mendapatkan doa dari seluruh penduduk langit? Hanya waktu di majlis taklim seperti ini. Maka pantaslah orang yang datang ke majlis itu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa saja yang mereka keluar dari rumahnya dingin-dingin, gelap-gelap, mereka akan terhitung jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan semua kita berhadir hari ini mendapatkan derajat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu para pemuda Islam, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salawatu wassalam. Terus Bapak dan Ibu para pemuda Islam, basahi lisan kita, ya.
sepertinya kita sudah sampai di zaman yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yakni akan sampai satu zaman kepada kita di mana pada masa itu banyak qari, banyak pembaca Al-Quran yang suaranya merdu luar biasa. Banyak pelantun Al-Quran. Makanya lihat sekarang, Al-Quran diperlombakan, betul? Luar biasa, betul? Suaranya hebat, betul? Juga banyak salawat. Dilantunkan salawat, luar biasa. Lantunan salawatnya. Tapi lihat, kata Rasulullah SAW, lantunan Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Penyebabnya apa? Lihat, seakan-akan Al-Quran sekarang tak lagi bermanfaat untuk menenangkan kalbu manusia. Padahal kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tapi faktanya coba lihat. Banyak orang sekarang tiba-tiba mereka stroke, jatuh sakit. Banyak, mohon maaf nih, para pembaca Al-Quran itu tak sungkan-sungkan mereka ketika keluar dari rumahnya tak menjaga akhlak mereka. Mohon maaf nih, kalau kita tanding keluar kota, tanding ke sana kemari, tak jarang mereka yang perempuan sama yang laki-laki saling menggoda. Na'udzu, ini terjadi, Pak. Itu menunjukkan apa? Zaman itu sudah sampai kepada kita. Yakni lantunan Al-Quran hebatnya luar biasa, lantunan salawat luar biasa. Tapi lihat, kalbu mereka yang mendengarkan lantunan itu, coba lihat, ada nggak perubahan? Tapi bahkan na'udzubillah, banyak sekarang setelah baca Quran mereka menari dan berjoget luar biasa. Betul? Salah satunya di Jogja kemarin tuh, ada satu university, rektornya langsung yang pimpin. Di dalam masjid mereka dangdutan. Padahal baru saja mereka melantunkan Al-Quran. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Akan sampai satu zaman kepada kita pada waktu itu memang qari banyak. Karena mengapa? Lantunan Quran ini, Pak, sudah sangat menjanjikan, terutama dalam hal dunianya. Betul? Coba lihat. Bahkan, Pak, coba cek. Bapak lihat, silakan cek ke rumah-rumah yang Bapak dekat masjid, qari dekat masjid. Cek rumahnya, berjamaah nggak dekat masjid? Silakan cek, Pak. Yang namanya qari, coba cek. Datang Bapak ke rumah-rumahnya, ada masjid, coba tanya BKM-nya. Coba sini, Pak, yang ada qari dekat rumahnya. Tunjuk tangan. Ada qari dekat rumahnya? Nah, qarinya datang nggak ke masjid, Bang? Nah, coba lihat. Ini menunjukkan bacaan Quran itu tidak sampai kemari, Bang. Sama seperti para pejabat kita. Para pejabat kita, coba lihat, ketika maulid solehnya luar biasa. Pakai sorban dia. Betul? Pakai peci dia. Datang dia saf paling depan. Padahal ini gara-gara mau ada maunya nih. Mau pilkada, ya kan? Mau pilpres, nanti banyak ini. Imam di depan. Allahu Akbar. Imamnya baca Qurannya. Waladdallin. Amin. Masuk rokat kedua. Bacaan yang selanjutnya. Ini tidak pernah saf depan. Tapi karena memang ada sesuatu yang dia kejar, dia pun nggak apa-apa maju ke depan. Imamnya baca. Inna. Wah, mulai dia. Sedap kali imam nih. Itu dari belakang. Tapi kok berhenti di situ?
bapak ini mulai gusar. Ini wak ini lupa atau gimana nih? Kayaknya dia tarik nafas. Diulang lagi sama imamnya. Mulai bapak ini deg-degan. Mak udah 3 kali nih. Lupa atau gimana wak nih? Rupanya dia pun bilang, kayaknya udah lupa deh ini. Rupanya dia sering mendengar. Oh, kayaknya ini lupa deh nih. Kusambung aja lah. Baik memang dia. Imam berhenti. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang di belakang. Imam ini pun udah pening dia. Bukan itu maksudku mau katanya. Tapi batal pula sholatnya nanti. Ayahanda sekalian, Al-Quran itu harusnya ketika kita ke kalbu kita ini. Maka kalau pejabat yang mendengarkan lantunan Al-Quran, kalau lewat ke kalbunya, maka insya Allah pejabatnya tak akan mau korupsi, betul? Kalau hakim yang mendengar lantunan Quran lewat ke hatinya, maka dia akan menjadi hakim yang adil, betul? Rasul Sallam, sekarang kita nih Pak, banyak berselawat memang kepada beliau, tapi tak lewat ke kalbu kita ini. Makanya Rasulullah Sallam ketika beliau nanti di akhirat, beliau kenal sama kita. Maka Bapak sekalian coba lihat, siapa kenal sini pemain sepak bola? Ada yang kenal nggak? Pemain sepak bola ada yang kenal nggak Pak? Siapa kira-kira satu orang? Siapa? Messi, bukan Sambo. Sambo pula Bapak bilang. Kok Sambo pula Bapak bilang? Sejak kapan Sambo pemain bola Pak? Messi itu betul. Kok Sambo pula? Messi, lihat. Messi nih Pak, ke benua mana saja dia pergi, kenal nggak orang kira-kira? Kenal kan? Kalau Messi ke Indonesia, kenal nggak orang? Kalau Messi ke Kampung Macan nih, kenal nggak orang sini? Minta foto nggak kira-kira? Messi itu Pak, ke kampung mana saja pun dia pergi, orang kenal. Tapi coba lihat, ada nggak satu orang yang berani jamin? Dia bilang, Messi, aku jamin wajahmu ini akan selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak? Ada nggak? Berarti apa untungnya? Gak ada. Nah, maka ayahnya sekalian, ayo perkenalkan wajah kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengapa? Kalau di akhirat kelak, wajah kita ini adalah wajah yang sangat dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kebahagiaan yang masih kita butuhkan? Ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada kebahagiaan yang kita butuhkan. Karena mengapa? Nabi Adam alaihissalam ketika mau bertaubat, beliau bawa nama siapa? Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah 40 tahun dia mau bertobat, enggak juga Allah kabulkan taubatnya. Sampai satu ketika dia teringat. Ya Allah, kata Nabi Adam AS, aku datang dengan nama Muhammad. Allah mengatakan, ya Adam, engkau tahu dari mana nama itu? Orangnya belum kuciptakan, tapi engkau sudah sebutkan namanya. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dan pertama sekali ku buka mataku ini, maka ku lihat di pintu surga itu tertulis satu nama, yakni selain nama engkau juga ada nama Muhammad. Aku meyakini ya Allah, nama itu pasti bukan nama sembarangan. Maka aku bawa itu dengan taubatku kepadamu. Apa kata Allah? Ya Adam, karena namanya lah aku terima taubatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyak ayat sekalian bersalawat. Mudah-mudahan kita semua berhadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang kelak ketika kembali kepada Allah, wajah kita adalah wajah yang sangat familiar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Baik, yang sama-sama kita hormati ya, kita cintai karena Allah. Pertama sekali ada Bapak BKM ya, Bapak apa? Bapak Yus ya, Bapak Yus kan? Bapak Yus ya. Kita doakan beliau sehat-sehat. Allah mudahkan rezekinya. Allah tambah istrinya.
Oh, beliau enggak mau. Enggak mau. Tunjuk tangan yang mau, Pak. Ada yang mau? Uy, enggak ada yang mau nih. Oh, malu ya? Oh, malu. Berarti Bapak ini mau nih. Ya. Baik. Kita hormati sama-sama hadir Pak Kades ya. Pak Kades berarti Pak Kades ini nampak masih muda ya. Udah tua Pak Kades ya? Masya Allah. Berapa istri Pak? Satu, alhamdulillah ya. Ya, saya istri 3 Pak Kades. Alhamdulillah. Anaknya ya. Istri 3 anaknya ya. Kita hormati juga ada hadir Bapak Ketua FK apa FK SMA, tapi yang mewakili ya Ustadz Arif ya, calon anggota dewan kita. Tunjuk tangan yang tak mau milih. Berarti milih semua nih. Alhamdulillah. Saya cintai ayahanda sekalian berhadir ya. Tadi saya bilang terima kasih. Ayahanda sekalian sudah berhadir pada pagi hari ini. Kalau saya pejabat, saya kasih uang Bapak ini. Betul saya bilang. Maka doakan saya jadi ketua DPRD Kota Medan. Doakan saya jadi ketua DPRD Kota Medan. Kalau saya datang, saya kasih amplop Bapak. Isinya 5.000. Ya. Kayaknya Pak Kades ini makin sunyi. Saya soalnya sudah sering dengar ya dari Bapak kita, Pak BKM, karena memang ayahanda saya tinggal dalam ini, Pak. Ya, ayahanda saya tinggal di dalam ini, jadi saya sering kemari. Jadi beliau bilang, Ustadz nanti sekali-sekali datanglah di pengajian kami. Pengajian apa? Saya bilang. Ada namanya FK, ya, FK, SM ya, SM atau MS? FK, SMM. Oh, itu M itu miliar artinya, ya. Dan angkanya insya Allah miliar nanti ya. Jadi makanya ayahanda sekalian, saya dengar sampai 500 orang pernah ya. Nah, berarti ini coba lihat, ini saya bilang tadi Pak Kades, ini Pak Kades jangankan 200, 100 aja tak ada saya bilang. Kira-kira ada nggak ini 100 orang? Ada ya, 100 lebih sedikit lah ya. Tambah tebu, 5 miliar orang tebu. Ya, tebu itu makhluk Allah itu kan. Hidup nggak itu? Hidup. Makanya tadi saya bilang, tebu-tebu itu sekarang tengah memohonkan ampunan untuk kita semua. Betul Pak. Ya, jadi jangan khawatir pulang dari sini dapat amplop ya dari Pak Kades insya Allah. Ya, jadi mengaji itu memang umat Islam sekarang Mbak beda dengan umat Islam yang dulu. Kalau umat Islam dulu mereka itu tertidur. Orang tertidur, kalau kita senggak mungkin dia bangun, betul? Tapi umat Islam sekarang bukan lagi tertidur, tapi mereka pingsan, Bang. Coba, bangunin orang pingsan gimana caranya? Pak, bangun, Pak. Nggak akan bangun dia. Kasih kaos kaki bau, bangun nggak dia? Nggak bangun juga. Dikasih amplop 2 juta. Pak, bangun, Pak. Ah, iya, bangun aku. Sama seperti istri kita, Pak. Kalau istri sakit, gampang obatnya, Pak. Nggak usah ke dokter, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ke rumah sakit, nggak usah. Nanti dituduh COVID. Nggak usah. Kasih uang merah 20 lembar. Ini langsung bangun deh itu, ayo belanja, dia bilang. Ya. Jadi, umat Islam sekarang, Pak, mengaji itu harus ada makan enak. Betul. Kalau pagi gini contohnya soto, ya kan? Nasi soto, betul nggak? Cocok nggak kira-kira? Tapi saya mau bayar. Pak Kades. Yang bayar Pak Kades. Makanya itulah guna ada pejabat yang saya bilang. Kalau pejabat ikut mengaji, aman nih jamaah. Karena mengapa? Makannya jelas. Ini makannya jelas nggak pagi ini? Jelas? Serius nih? Apa makannya kira-kira? Iya, itu bukan makan, ya, itu namanya cemilan, ya. Berarti nggak jelas nih pagi ini. Kok gitu nggak usah lama-lama kita, ya, nggak usah lama-lama. Jam 7 selesai kita, ya.
mengaji, saya sering bilang semalam, makanya suara saya agak habis ini. Pekan-pekan ini door terus nih. Semalam saya di Belawan, kemarin juga di Belawan. Jadi jauh-jauh memang. Jadi tadi pagi saya pulang jam 12:30 ke rumah. Jadi saya tidur hanya 2 jam. Pak Yus sudah datang jam berapa tadi nelpon Pak? Jam 3:30 dan nelpon beliau ya. Ustadz kami datang, siap saya bilang, datang mereka ke sana. Jadi saya bilang juga di sana, kalau malam itu jangan lagi minum aqua gini, ya, minumnya bandrek saya bilang. Betul nggak? Iya. Namanya kita mengaji, duduk di majelis itu, tapi uangnya dari mana? Iya dari jamaah juga begitu dia. Makanya jamaah itu jangan pelit, betul? Jamaahnya jangan pelit. Kalau yang punya Pak, kalau enggak usah Pak. Saya pun enggak bilang itu. Betul saya bilang. Kehadiran Bapak saja itu sudah luar biasa. Tapi yang pala kita yang punya uang ini, betul. Ada rezekinya Allah berikan. Rumahnya 10 pintu. Gajinya 1 bulan 10 juta. Depositonya ratusan juta. Infak 1000 dikasihnya. Ini enggak betul ini Pak. Ya, jadi kita ini akan bisa nyaman begitu ya. Minumnya bandrek saya bilang, makanannya dikasih nasi goreng, begitu dia. Jadi orang pun ramai datangnya karena mengapa mereka pingsan sekarang, Pak? Ditanya apa nanti ke pengajian? Ada makannya nggak? Nggak ada. Udahlah bagus aku ngopi di rumah katanya. Orang nggak mau datang. Ya, mudah-mudahan yang hadir nih kita doakan istiqomah. Ya. Hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak-bapak itu kena hujan kayaknya, Pak. Pak, masuk aja lah ke dalam ini, Pak. Hah? Ya? Baik. Kalau gitu saya percepat ceramahnya. Biar nggak lama-lama ya. Baik, anak sekalian, saya klarifikasi dulu nama saya tadi. Soalnya berubah-ubah terus nama saya ini ya. Soalnya nanti kalau Bapak ketik itu, nama saya nggak terkenal. Bahaya. Kalau Bapak ketik yang benar terkenal, coba tes. Punya handphone nggak? Punya Google kan? Coba tes nanti situ. Nama saya Doktor, ya. Bukan dokter Pak, ya. Dokter itu S1. Namanya Doktor, ya. Doktor itu S3, ya. Doktor Ahmad. Nah, tuh. A besar, H kecil, M kecil, A kecil, D kecil. Ahmad. Jangan salah. Anjay. A besar, N kecil, J kecil, A kecil, I kecil. Terkadang orang lucu dengar nama saya ini. Iya kan? Padahal mereka lupa. Ini propaganda Yahudi. Anjay itu kalimat apa? Kalimat apa anjay itu? Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Artinya apa? Penyelamat Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kita ikut propaganda Yahudi anjay gitu ya. Pikir memaki-maki pula, enggak Pak. Itu sebenarnya artinya penolong. Makanya kemanapun saya pergi, insya Allah jadi penolong. Amin ya Rabbal. Saya nikah sama istri saya, penolong istri saya. Nanti nikah lagi, penolong sama orang itu. Siapa tahu saya jadi penolong di negeri ini nanti. Maka saya bilang tadi Pak, doakan saya jadi ketua DPRD Kota Medan. Amin ya Rabbal. Setuju nggak kira-kira? Ya, baik. Jadi itu nama saya tadi Anjay Al-Baroishi. Ya, Al-Baroishi. Ya, saya pengurus ICMI Muda Jakarta. Ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat. Ya, yang didirikan oleh Bapak BJ Habibie. Nah, begitu ya. Makanya kalau Pak Google nama saya keluar tuh, maki-maki orang. Kerja saya begitu. Ya, nanti Bapak cek di Google itu ya. Baik. Ini sekalian, nggak panjang yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Namun saya ingin sampaikan kepada kita, kita ini mungkin merasa hidup kita ini tengah susah. Ya, ekonomi tengah sulit. Sulit nggak ekonomi sekarang? Sulit. BBM naik, betul? BBM naik kira-kira menguntungkan atau merugikan? Merugikan atau menguntungkan? Saya Pak, BBM naik kemarin, saya biasanya naik motor tuh pakai minyak Pertamax Pak. Waktu Pertamax 7.800. Pertamax tuh, udah berapa tahun saya itu Pertamax.
tiba-tiba naik pertama jadi 12.500. Sepekan saya tes, ternyata di penghujungnya nggak kuat lagi saya, Pak. Saya bilang, udahlah isi balik Pertalite. Pertalite waktu itu 6.500. Nyaman dia, kira-kira berapa bulan gitu. Nggak lama kemudian dinaikkan pula Pertalite itu. Oh, Pak, saya share paret pula lah nanti, saya bilang. Ya, korban kita. Karena mengapa? Ayah sekalian, memang sulit, ya. Tetapi sebenarnya ada sumber masalah. Siapa sumber masalah itu? Kita nggak boleh langsung membicarakan masalah tanpa mencari sumber masalah. Seakan hujan makin deras kan, Pak? Sini Pak, masuk Pak, sini Pak. Ya, masih muat macam kita ini, Pak, ya. Iya, di sini masih lebar, ya. Sebenarnya, Pak, ada sumber masalah. Sebenarnya sumber masalah itu siapa, Pak? Sumber masalah itu siapa? Sumber masalah itu adalah bapak-bapak yang hadir ini. Makanya saya lihat muka-muka bapak ini muka-muka bermasalah semua ini. Ya. Ada ayatnya, Pak. Lihat ya, Al-Quran surah yang ke-33, ayat yang ke-21. Apa kata Allah? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai sini kita kunci dulu ini. Lihat ayat ini, Pak. Allah turunkan waktu kapan? Ayat ini Allah turunkan bukan waktu ngaji, bukan. Bukan waktu di pasar, bukan. Ya, tapi Allah turunkan ketika Rasulullah SAW menghadapi perang. Perang apa namanya? Perang Ahzab. Perang Ahzab itu, Pak, kita menggali paret. Rasul SAW itu menggali paret kedalamannya 12 meter, Pak. Dalam atau rendah? 12 meter. Lebarnya itu 4 meter. Lebar atau sempit? Tujuannya apa? Supaya kuda nggak bisa ngelompat. Karena waktu itu kalau hanya 2 meter, kuda ngelompat, Pak. Makanya Rasul gali paret itu dalamnya 12, lebarnya 4 meter. Tujuannya apa? Kalau mereka jatuh, maka susah untuk naik. Waktu perang. Tapi pertanyaannya, kenapa ini waktu perang Allah turunkan? Nah, akhirnya sekalian, ingat di situ ada kata laqad. Itu penekanan kepada kita. Kata Allah, kalian ini apanya nih? Kalian ini nggak berpikir tuh macam mana? Sungguh kata Allah, laqad kana lakum. Di tengah-tengah kalian ada seorang nabi. Ketika menggali parit itu ada nabi di situ. Tapi lihat, beliau mencontohkan akhlak kehidupan. Bukan hanya akhlak perang beliau tunjukkan, tapi akhlak kehidupan beliau tunjukkan. Contohnya apa? Kita mungkin terkenal dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Yakni ada apa namanya? Siddiq. Ketika perang itu, Pak, lihat, biasanya kalau ada pejabat mau ngajak gotong royong. Nih, saya mau tanya nih, ada pejabat, contohnya, ayo kawan-kawan kita gali paret. Kira-kira Pak Kades hadir nggak, Pak? Hadir nggak? Jujur nih, Pak Kades hadir nggak? Mantap. Selanjutnya, Pak Kades ikut megang cangkul nggak? Kok ketawa nih? Jujur nih, Pak Kades ikut megang cangkul nggak? Ikut. Paten. Pak Camat turun nggak? Enggak. Pak Lurah turun nggak? Oh sama, Kades sama Lurah sama. Camat turun nggak? Enggak. Kalau turun biasanya Pak Camat megang cangkul nggak? Paling gini. Rasulullah SAW nggak begitu. Beliau tidak pernah bilang, saya nabi, biar tahu kalian, saya nabi. Anda tidak pernah begitu. Beliau turun mencangkul, berdarah kakinya, keringat darah keluar. Itu menunjukkan apa? Rasul mengatakan, walaupun saya seorang nabi, walaupun saya seorang pemimpin, aku khawatir akan lahir pemimpin-pemimpin mendatang yang mereka tak mau turun membantu rakyat. Sekarang terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi, Pak.
Rasul mencontohkan begitu pemimpin tuh. Makanya tadi saya bilang di awal, coba Bapak cek sekarang. Ketika pemimpin memerintahkan kita, siapa duluan melakukan? Mereka lakukan duluan atau enggak? Mereka lakukan duluan atau enggak? Enggak lakukan, Bang. Makanya Rasul datang turun melakukan itu pertama. Nah, ketika gali parit, Pak, dalamnya 12 meter, lebarnya 4 meter, kira-kira lapar enggak? Lapar enggak? Lapar enggak? Lapar kan? Nah, haus enggak? Haus. Biasanya, Pak, ada orang kalau jadi pemimpin, kalau makan enak sendiri, betul? Makan enak sendiri, betul? Oh, aku capek, pergi dia sendiri. Naik mobil dia, pergi dia, makan dia. Tapi Rasulullah SAW ketika itu memimpin 1000 orang menggali parit, Pak. 1000 orang. Tiba-tiba seorang sahabat datang berbisik. Ya Rasulullah, di rumah saya ada sepiring makanan. Cukup untuk engkau saja ya Rasul. Ayo ke rumah saya. Kita makan di sana saja. Kira-kira Pak Rasul bilang apa? Alhamdulillah. Ayo. Gitu. Bahkan sang sahabat bilang apa? Ya Rasul, jangan umumkan ya. Cukup hanya engkau saja. Malah Rasul bilang apa? Ayuhal muslimun. Ayuhal muslimun. Ayo kita makan, kata Rasul. Waduh, kata yang undang ini. Kenapa? Ya Rasul, hanya untukmu ya Rasul. Dia sedih. Kenapa? Dia hanya untuk Rasulullah. Dia takut Rasul gak makan. Tapi Rasul bilang apa? Ayo kita makan. Ayo kita makan. Kita punya makanan banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rasul minta, mana nasinya? Dikasih. Ini Rasul tutup pakai sorbannya. Yang 1000 orang ngantri, Pak. Masing-masing ambil. Ambil, pergi, ambil, pergi, ambil. Sampai habis 1000 orang, makanannya tetap utuh, Pak. Allahu. Coba lihat. Menangis dia, Pak. Sekarang, Pak, ini masih cerita. Betul tuh enggak, saya nggak tahu. Contohnya turun bansos. Kau udah ketawa ini. Ini masih contoh saya bilang ya. Turun bansos dari pusat 600.000 sampai provinsi 500.000 sampai kabupaten kota 400.000 sampai kecamatan 300.000 sampai kelurahan 200.000 sampai nanti ke Kepling 100.000 sampai nanti ke RT 50.000 ke rakyat tinggal kantui. Tapi ini masih rumor ya. Betul atau enggak tahu lah kita. Tapi betul atau enggak itu, Pak? Betul enggak itu kira-kira? Enggak ya? Enggak betul ya? Enggak. Kira-kira yang dapat bansos di sini, Pak? Cuci tangan. Ada yang dapat bansos ini? Enggak ada. Enggak ada yang dapat bansos, Pak? Oh, enggak sampai. Astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti sampai lah itu ya. Oh, kaya-kaya, Pak? Alhamdulillah. Ya, ini pemimpin, Pak. Ini Rasul mencontohkan. Beliau nggak makan sendiri. Ya, sekarang, Pak, coba Bapak jadi ketua. Ya kan? Sekarang panggil ketua cair limpul. Ketua, limpul. Cium tangan cepet, Pak. Jadi kalau jumpa ketua, jangan hanya ketua, cium tangannya. Ketua, cair cepet. Ya, ini Pak, akhlak pemimpin. Ya, makanya lihat Rasulullah SAW itu ketika perang Ahzab ini Allah turunkan ayat tadi, laqad kana lakum tadi. Ya, supaya apa? Rasul tak mau akan lahir pemimpin-pemimpin yang tak open sama rakyat, yang tak peduli sama rakyat, yang hanya mementingkan diri sendiri. Makanya Rasul dikenal dengan 4 sifat beliau. Pertama tadi siddiq. Jadi saya bacakan hadisnya, kata Rasul, alaikum bisidqah. Jadilah kalian seorang yang jujur. Jujur nih, Pak, tidak ada yang jual. Betul? Tidak ada yang jual. Jujur sekarang berat atau mudah? Berat atau mudah? Pak Kades, berat atau mudah, Pak Kades? Jujur sekarang mahal, Pak.
Termasuk mungkin suami sama istri. Ayo Pak, jujur. Yang suaminya tak mau jujur sama istri. Ada nggak di sini? Ada? Atau jujur semua ini? Hah? Ya? Engkaulah pujaan hatiku. Engkaulah bidadariku. Tapi dia selingkuhanku. Gawat juga itu. Ya? Jujur. Karena mengapa? Saya Pak, ini termasuk masjid juga banyak bermasalah ini. Betul. Betul nggak? Masjid banyak sengketa sekarang. Betul. Terutama Pak mengenai infak. Ya. Di dekat rumah saya itu Pak, ada masjid. Infaknya itu nggak pernah berubah. Asal nampak saya 7 juta. Bulan depan 7 juta. Bulan depan 7 juta. Mak ini kok nggak pernah berubah ini. Sampai-sampai yang punya masjid bilang apa? Ustaz, kemarin waktu ngitung infak, saya ingat 13 juta Ustaz. Oh iya Pak, iya. Tapi tiba-tiba Ustaz, ditulis 9 juta katanya. Ya, jadi kemana yang lain? Kutanya, lupa katanya. Kayak gini kacau juga nih saya pikir. Jujur beratlah. Tapi kalau kita jujur, kebaikan pada siapa Pak? Pada diri kita. Makanya Pak lihat, Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin saat sudah jadi Nabi atau sebelum jadi Nabi? Belum jadi Nabi Pak. Seluruh orang Quraisy waktu itu, kalau mereka punya harta mau dititipkan, itu mereka nggak cari yang lain. Yang mereka cari siapa? Muhammad. Belum ada sallallahu alaihi wasallamnya. Karena belum jadi nabi, mereka cari mana namanya Muhammad. Mereka titip harta. Nih. Karena apa? Karena dia adalah orang yang paling terpercaya waktu itu. Sekarang Pak, coba titip dompet Bapak. Punya dompet? Titip sama Pak Kades. Tapi jangan yang kosong pula, atau titip sama Pak PKM. Ya. Supaya diinfakkan begitu. Jujur tuh Pak, dimiliki Rasul bukan hanya ketika jadi Nabi Pak. Enggak. Tapi sejak beliau jadi orang biasa pun sudah digaleri orang dia orang yang terpercaya. Nah, kejujuran beliau ini Pak menjadi magnet. Makanya Pak, orang-orang Quraisy waktu itu, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, mereka itu nggak mau masuk Islam, bukan karena mereka tahu ini Rasul pengkhianat, bukan. Bukan karena mereka tahu Rasul nggak jujur, bukan. Tapi karena apa mereka tak mau masuk Islam? Karena kesombongan yang mereka miliki, Pak. Jadi bukan mereka tahu Rasul pengkhianat, bukan. Tapi karena mereka tahu ini Rasul bukan dari kalangan mereka. Rasul dari Bani Hashim, maka mereka bersaing Pak dalam kehidupan. Abu Jahal tuh Pak, baik nggak kira-kira? Abu Jahal tuh baik nggak? Baik Pak. Setiap pekan Abu Jahal tuh potong unta untuk ngasih makan orang miskin. Tujuannya apa? Supaya orang miskin simpatik sama dia, mendukung bisnisnya. Ketika Islam datang, dia juga melakukan hal yang sama. Supaya apa? Supaya orang-orang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, jujur ini Pak yang sekarang hampir terkikis di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya Pak, kalau sekarang hidup kita susah, maka jangan salahkan keadaan, tapi salahkan diri sendiri. Mengapa? Nanti ketika mau ada pilkada, ketika ada pilpres, kita tak mau memilih orang. Contoh kayak Ustadz Arif nih. Beliau nanti maju jadi caleg, nggak punya uang, nggak ada hartanya. Nah nanti orang kemarin punya uang, keluar 500.000, Bapak pilih siapa? Ustadz Arif atau Bapak itu? Bapak itu kan? Bapak itu, karena mengapa? Jelas. Tapi rasakan. Begini. Kita ini Pak hidup negara demokrasi. Betul. Kita bukan hidup di negara tak punya pemimpin. Umat Islam ini harus sadar, mereka wajib pilih presiden. Mereka wajib berpolitik.
Betul. Karena kalau enggak, coba cek sekarang di kota itu Pak, apa yang tak bayar? Sampah bayar enggak? Betul. Sampah bayar enggak? Di sini sampah bayar Pak Kades. Oh bayar juga? Oh bayar juga ya. Pikir gratis. Oh bayar juga. Coba. Pak, yang mengetok palu itu Pak, itu siapa Pak? DPR. Mereka lahir dari mana? Dari kita ini Pak. Makanya kalau Bapak pilih penipu, Bapak pilih pembohong, Bapak pilih ahli maksiat, Bapak pilih tukang kibul, maka Bapak pun akan rasakan. Tapi karena di depan uangnya keluar, Bapak bilang, oh baik kali Bapak itu. Baik apanya? Hati-hati Pak. Alhamdulillah Pak Kadesnya baik nggak Pak? Wah, kalau udah persaksian begitu luar biasa itu. Hati-hati Pak. Pilih orang yang jujur nanti. Kita ini jangan saya bilang, apa kita, label kita Islam, agama Islam, tapi mental Yahudi, bahaya. Bagaimana itu Pak? Sebenarnya orang Yahudi itu Pak, orang Yahudi sama Rasulullah SAW mereka kenal nggak kira-kira? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi itu Pak, mereka mengenal Rasulullah persis sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka. Yahudi itu Pak rajin baca kitab. Makanya Pak, ketika terjadi sengketa antara Yahudi dengan kafir Quraisy waktu itu, Yahudi ngomong, tunggulah kalian kafir Quraisy ya. Tunggulah kalian, ketika Nabi yang diutus sudah hadir tengah-tengah kami, akan kami habisi kalian. Itu kata Yahudi. Karena mengapa? Dia tahu akan ada Nabi yang Allah utus. Tapi kepingin mereka dari siapa? Dari kalangan mereka. Kepingin mereka Nabi itu dari Yahudi. Karena mengapa? Lihat, mengapa Allah putus kesombongan mereka? Karena berapa banyak Nabi seluruhnya dari Israel. Tapi apa yang diperlakukan kaumnya? Banyak Nabi yang mereka bunuh. Mereka belah kepalanya pakai gergaji. Makanya Allah putuskan kesombongan itu. Allah tarik dari orang Quraisy. Nah lihat, Yahudi ini ketika Nabi sudah diutus, mereka beriman nggak kira-kira? Mereka beriman nggak waktu itu? Nggak beriman Pak. Bahkan yang beriman adalah orang kafir Quraisy yang menyembah patung, yang menyembah berhala. Itu yang beriman. Tetapi mereka Yahudi bilang apa? Bukan ini Nabi yang kami maksud. Hati-hati Pak. Kita pun begitu, saya khawatir. Nanti ketika muncul nama yang jujur Pak. Contohnya nama paling populer sekarang siapa Pak? Siapa nama paling populer? Anies Baswedan. Nanti dia ini akan muncul ke permukaan. Kita akan bilang apa? Sama aja. Tolol nggak itu? Tolol nggak kira-kira itu? Kita sudah diutus Allah nanti ada. Memang dia nggak baik kali Pak. Tapi setidaknya tak ada yang mengalahkan nama dia sekarang. Siapa coba? Prabowo. Masih kalah Pak. Ganjar. Masih kalah Pak. Puan. Masih kalah Pak. Nama dia teratas. Dan warga Jakarta 89% puas dengan kinerjanya. Tapi lihat Pak, nanti Pak orang Indonesia ini akan bilang apa? Sama aja itu. Ini saya bilang kita ini Islam tapi bermental Yahudi. Kita dustakan kebenaran itu Pak. Taunya kita dia orang baik, taunya dia orang jujur. Tapi karena ada orang yang lebih tebal dompetnya, apa kita bilang? Lebih baiknya Bapak ini kita bilang. Hati-hati Pak. Makanya kalau sekarang Bapak merasa sempit, itu salah siapa? Salah diri sendiri. Karena mengapa? Ketika ada momen pemilihan, kita tak mau mengedepankan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia punya uang, Pak, ketahuilah uangnya itu entah haramnya itu, betul? Entah dari mana-mana diambilnya, betul?
Bapak sabar aja dulu, pilih dia. Makanya saya bilang, ketika wali kota Medan, banyak yang datang ke rumah saya, Pak, bawa amplop. Jujur demi Allah. Datang bawa amplop. Ustaz, besok khutbah di mana? Saya besok khutbah di situ, saya bilang. Ustaz, ini ya. Apa ini, saya bilang? Ya, biasa Ustaz, untuk motivasi, bawa pulang, saya bilang. Bawa pulang. Atau videokan kau sekarang. Oh, pulang, saya bilang. Karena mengapa? Coba lihat, kalau saya terima waktu itu, Pak, apalah harga diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gak ada. Makanya, Pak, kalau Bapak mau terima, saya bilang, saya terserahlah. Kalau Bapak terima, terimalah. Tapi hati-hati, saya khawatir untuk uang haram, Pak. Bagus Bapak sabar, pilih yang jujur. Nanti Pak, ketika dia sudah menang, ajak rakyat temui dia. Nggak mau dia bantu kita, ludahi mukanya rame-rame. Setuju? Ustaz Arif, nanti Ustaz nggak pakai uang maju nih. Tiba-tiba dengan izin Allah Ustaz Arif naik ke atas. Lalu Ustaz tak mau bantu orang di sini. Saya ajak orang ini rame-rame ludahi muka Ustaz. Siap? Coba. Harus tegas kita, Pak. Iya, nggak usah pakai uang Ustaz. Nggak usah keluarkan uang Ustaz. Nggak usah keluarkan uang, Pak. Tapi tunggu saya naik, bilang, saya korbankan hidup saya untuk kalian, bilang. Begitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur, Pak. Yang kedua, kita mengapa sekarang menderita? Kita ini, Pak, nggak amanah. Kita ini namanya Islam, sholawat, tapi kita nggak mau mengadopsi amanah itu. Amanah kita, Pak, umat Islam ini pertama kali apa agama kita, Pak? Apa amanah kita pertama kali? Amanah kita yang pertama ad-din, Pak. Agama. Kita ini seluruhnya ini amanah pertama kita agama. Maka kalau ada pejabat, Pak, kemanapun dia pergi, dia tetap menyandang Islam. Jangan nanti di Medan Islam, sampai di Bali jadi buka celana dia di sana. Perempuan Islam di Medan pakai jilbab, sampai ke Bali dibukanya jilbab. Wah, renang dia di laut itu. Ingat, Pak, kita ini kemana saja pun kita menyandang Islam. Makanya pejabat itu ketika dia ngetok palu, dia Islam, maka kebijakannya harus rahmatan lil. Nggak boleh juga kita ini hanya mementingkan Islam saja. Nggak, Rasul nggak contohkan itu. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Pak Kades juga begitu. Pak Kades sama yang di luar Islam, saya nggak Pak Kades? Bagus. Nggak boleh, karena mengapa orang kan bilang, lihat nih, pemimpin Islam kayak gini. Nggak boleh. Kalau kita Allah beri kesempatan memimpin, maka siapapun mereka, kita mesti sayang pada mereka. Paham, Pak? Amanah yang pertama itu agama. Jadi Bapak ini kok bisa, jangan lagi kemana-mana Bapak tunjukkan akhlak yang buruk. Karena mengapa? Orang akan bilang, coba cek sekarang. Ada pembunuhan yang dituduh siapa? Islam. Ada terjadi pemerkosaan yang dituduh siapa? Islam. Karena mengapa? Memang populasi manusia Indonesia itu mayoritas Islam. Padahal, Pak, kalau kita cari negara paling tinggi kriminalitasnya, bukan di Indonesia ini, Pak, tapi di negara mereka yang bukan Islam. Siapa bilang ada Islam teroris? Nggak ada, Pak. Hanya Amerika lah yang melabel-labelin kita teroris, teroris, teroris. Coba tunjukkan siapa yang teroris itu sebenarnya. Kita ini, Pak, jangankan membunuh manusia, membunuh semut aja dilarang nggak? Membunuh semut dilarang nggak? Coba lihat. Tapi kok bunuh kalajengking disunahkan. Bapak lagi sholat, Allahu Akbar, kau yang jikat, jangan langsung pijakan, Pak, mati dia, dan selesai. Karena mengapa? Membahayakan. Ya, umat Islam pun begitu. Tidak boleh kita, Pak. Tapi itulah sekarang, sikit-sikit teroris, radikal, radikul, otakmu yang radikal bilang.
Entah siapa yang radikal dibilangnya. Ya. Akhirnya sekalian nih bunda, para pemuda Islam, amanah kita ini agama. Maka kemanapun kita, agama itu terus lengket di sini kita. Jam 7 lewat Pak rupanya Pak. Hah? Hah? Oh, hujan Pak ya? Amanah kita yang kedua itu apa? Keluarga Pak, yang laki-laki istri. Hati-hati Pak, istri kita itu amanah bagi kita. Ya, anak kita amanah bagi kita. Maka jaga bagus-bagus mereka. Makanya ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kata Allah, pelihara diri kalian. Ditanya, Umar nih bertanya sama Rasul, ya Rasul, bagaimana cara kami menjaga keluarga kami dari api neraka? Kalau diri kami paham ya Rasul, kami sering bertamu dengan engkau, sehingga kami paham menjaga diri kami. Bagaimana keluarga kami? Kata Rasulullah, ya Umar, ajarkan mereka tentang Allah. Gitu Pak. Maka adik-adik ini yang kecil-kecil ini Pak, anak-anak kita ajarkan tentang Allah sejak kecil. Karena mengapa? Lihat Pak, kemarin tuh Pak, di Kalimantan, kalau nggak Sulawesi, ada seorang ibu rumah tangga membunuh 2 anak kandungnya. Lagi sarapan pagi nih Pak, masuk TV One ini. Lagi sarapan pagi mereka ngobrol sama suaminya, dia bilang apa? Bang, tetangga kita kampung sana itu punya utang sama kita. Tolonglah Bang mintakan ke sana, karena sudah lama dia nggak bayar. Suaminya pun senang. Habis makan, dia pun langsung berangkat. Balik ke rumah, dia ketuk-ketuk pintunya, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Akhirnya dia pun penasaran, dia dobrak pintunya. Apa yang terjadi Pak? 2 anaknya sudah terkujur kaku di atas tempat tidur, dan istrinya sudah gantung leher di atas tali Pak. Apa akibatnya? Apa penyebabnya? Ternyata ditemukan secari kertas, Bang, mohon maaf, bukan mereka yang punya utang, tapi sayalah yang punya utang. Saya sangat sayang sama anak kita yang berdua ini, maka izinkan saya bawa mereka. Bawa kemana? Kalau memang sayang, pastilah dia tak akan membunuh anaknya, betul? Tapi lihat Pak, itulah guna tadi tauhid tadi. Kita mesti kokoh, Pak, Ibu, para pemuda Islam. Seberat apapun masalah kita, jangan bunuh diri. Ya, seberat apapun masalah kita, jangan bunuh diri. Karena mengapa? Kalau kita hidup tetap dalam Islam, seberat apapun dosa kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena mengapa? Siapa tahu ketika kita kembali kepada Allah, Allah punya ampunan yang maha besar. Allah ampunkan kita, masih ada hak kita masih ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bunuh diri, mohon maaf Pak, jangankan masuk surga, mencium baunya saja Allah sudah tak izinkan kita. Amanah Pak, jaga anak-anak kita. Makanya saya sering bilang, aset terbesar manusia bukanlah mobil yang dia tumpuk-tumpuk, bukan juga rumah yang dia bangun, bukan juga aset dia di bank yang banyak, bukan. Tapi ketika dia berhasil melahirkan anak di tengah-tengah rumahnya, jadi anak yang soleh. Ketika dia kembali kepada Allah, ada yang bangun tengah malam, ya Allah, ayah saya sudah kembali, ya Allah. Jadi Pak, kalau untuk uang sekolah anak, jangan sayang-sayang ya Pak. Biarkan dia mengaji, biarkan dia sekolah. Karena mengapa? Untungnya juga kembali kepada diri kita sendiri. Nah, mungkin yang ketiga adalah tabligh Pak. Kita ini Pak, jangan takut-takut menyuarakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau yang benar, sampaikan saja. Resikonya memang betul ada, ya. Rasulullah SAW, coba lihat, beliau berdakwah bukan tidak punya resiko. Kalau enak-enak aja, mungkin dia nggak akan jadi nabi, ya. Jadi kita pun Pak sekarang pasti ada resiko yang tengah mengintai kita. Maka Pak, segala sesuatu persiapkan. Mengapa ada namanya Ubadah bin As-Samit, seorang Ansor, preman besar, tapi ketika jadi Islam
dia kerahkan seluruh hidupnya untuk agama ini. Karena mengapa? Dia mengerti. Ketika kita meninggal, Pak, kita bilang apa? Ketika ada orang meninggal, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Seluruh harta yang kita miliki, Pak, sekarang itu nggak ada nilainya apa-apa. Karena mengapa? Ada rezeki yang abadi di sisi Allah Subhanahu. Kalau masing-masing kita sudah menanamkan dalam diri, saya ini milik Allah dan akan kembali pada Allah, masa kita nggak mau berjuang? Tidak mungkin, Pak. Tapi kita sambung ayat tadi. Tadi sampai uswatun hasanah. Apa sambungannya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Orang yang mau mengikuti Rasul hanya mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mereka meyakini adanya akhirat. Kalau enggak akan mau, Pak. Makanya pertanyaannya, Bapak pengen nggak jumpa sama Allah? Hah? Bapak pengen nggak jumpa sama Allah? Sekarang? Hah? Pengen jumpa sama Allah? Sekarang? Oh nanti? Percaya nggak dengan akhirat? Percaya nggak dengan akhirat? Kalau begitu, Pak, pasti kita akan orang terdepan mengikuti uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Pak, dan penutup juga adalah fatonah, cerdas. Semalam saya diundang ke Polrestabes. Saya bilang, Pak Polisi, saya sebagai rakyat mendengar Kapolri mengatakan kepercayaan masyarakat menurun kepada polisi. Karena apa? Dampak Kanjuruhan. Tahu Kanjuruhan? Apa itu? Stadion, Pak. Meninggal kata TV One 134 orang. Itu kata TV One. Tapi kita punya media sosial, Pak. Mungkin yang aktif di Twitter, dia mengerti berapa orang yang meninggal. Ya, termasuk ada anak-anak yang terpijak-pijak. Tidak 100-an, Pak. Tapi di angka 2 dia, Pak. Medianya ada. Kalau mereka hoax, kenapa nggak ditutup aja media itu? Nah, tapi mengapa dikabarkan hanya nilai segitu? Dikarenakan apa, Pak? Peliharaan, penjagaan. Saya bilang, maka Pak, kami sangat berharap ketika nanti ada masalah, Pak, tolong ikuti cara Rasul. Yani apa? Ada sifat beliau yang namanya karakter beliau fatonah, artinya cerdas. Menyelesaikan konflik nggak boleh dengan amarah, saya bilang. Karena mengapa? Kalau konflik dihadapi dengan konflik, maka yang hadir adalah kekacauan. Tapi konflik itu harus diselesaikan dengan kecerdasan. Contohnya siapa? Ketika peletakan Hajar Aswad, ya, orang-orang waktu itu sudah angkat perang, Pak. Kalau nggak kami yang letakkan ini, kupenggal lehermu. Ayo, kupenggal juga lehermu. Sebelah aku yang letakkan, ku penggal lehermu. Ku penggal dua lehermu. Yang ini bilang, aku yang letakkan, aku paling tua, enggak mau tua pun tua-tuanya kau ini bilang. Biar saya yang meletakkan. Hampir pertumpahan darah. 4 hari 4 malam itu kota Mekah mencekam, nggak ada yang berani keluar. Karena mengapa? Khawatir peperangan memuncak. Akhirnya mereka bilang, sudahlah, kita ini kan saudara, nggak usah perang lah kita. Jadi gimana? Bagaimana kalau yang meletakkan Hajar Aswad orang yang pertama kali datang ke masjid ini? Oh, cocok begitu. Mereka kan bukan orang yang terbiasa bangun. Mereka tunggulah besok paginya. Ternyata siapa yang dulu hadir? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan Rasul waktu itu, masih namanya Muhammad saja. Apa yang terjadi? Beliau ambil sorbannya, beliau bentangkan, beliau naikkan. Ayo masing-masing angkat. Mereka bilang apa? Memang engkau al-amin. Kami semuanya puas dengan keputusan engkau. Inilah kecerdasan. Kita pun, Pak, begitu. Kalau ada konflik di tempat kita ini, jangan selesaikan dengan konflik, tapi selesaikan dengan kecerdasan. Makanya sekalian, pertanyaannya adalah, tadi saya di awal, mengapa kita susah? Jawabannya sudah saya kasih tahu. Yakni, kita yang tak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam surah Taha itu Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Sekarang coba lihat Al-Quran banyak di rumah kita, tapi kita baca nggak kira-kira?
Berapa banyak sekarang orang yang meninggalkan Al-Quran. Mereka campakkan Quran di belakang mereka. Akhirnya lihat, lahir keluarga-keluarga yang kacau. Ya, lahir pemimpin yang kacau. Lahir wakil rakyat yang kacau. Karena apa? Mereka rame-rame mencampakkan Al-Quran. Maka muncullah kehidupan yang sempit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan di bangsa kita ini. Lahir pemimpin-pemimpin yang jujur. Lahir pemimpin-pemimpin yang saleh. Lahir orang-orang yang takut kepada Allah, yang akan duduk di kursi-kursi dewan kita. Sehingga ke depan bangsa ini wujud sebagaimana pesan Al-Quran, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal. Baik, ayah sekalian, jangan lupa nama saya tadi ya. Nanti jangan lupa diganti-ganti lagi ya. Nama saya tadi Dr. Ahmad Anjay Al-Barosi. Boleh nanti cek juga di YouTube, juga ada nama saya banyak. Nanti jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe ya. Mau nggak ini kira-kira nih? Nggak mau, nggak usah lah ya. Baik, demikian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa enggak?